Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Ini gue lagi sambil makan, sambil nyiapin desain ya. Karena kebetulan hari ini ada beberapa orderan. Ada orderan kaos, tote bag, dan ya kaos sama tote bag sih. Jadi kaos itu ada sekitaran 9 tambah 53, berapa tuh? 62, sama tote bagnya 2 piece. Dan hari ini paling kita QC untuk printer DTF Jaka ya, 1 unit. Ini masih nunggu si Rapi jam 9.15 belum datang, dia lagi ngambil kaos dulu. Dan habis makan ini juga nih, potato chip, sama ini nasi goreng teri kacang, minumnya air putih. Oke, lanjut desain dulu ya. Oke, ini si Om Rapi udah datang dan sekarang dia lagi QC untuk printernya. Jadi untuk printer DTF Jaka itu kita selalu QC akhir ya. Jadi ada 3 kali QC. QC sebelum perakitan, QC setelah perakitan, sama sebelum pengiriman. Nah ini QC ketiga itu sebelum pengiriman. Ini QC-nya mencakup beberapa hal, beberapa aspek, dari mulai cek fisik, kemudian cek mekanikal, cek sensor-sensor, dan tes print menggunakan tinta original, kemudian yang terakhir pemasangan elixir ya. Jadi biar kalau misalkan printernya nanti nyampe di tangan teman-teman terus nggak langsung dipakai nih, misalkan selama 1 minggu, misalkan kalian harus siapin tempat dulu atau apa segala macam, itu masih aman lah, masih normal gitu. Dan sekarang gue lagi nyiapin untuk produksinya. Hari ini sekali lagi kita akan produksi 2 tote bag dan 9 kaos ini yang warna pink. Ini juga ada orderan kaos 53 piece, sama ini topi sekitaran 100 piece. Kita akan kerjakan dan kita akan videokan nanti di video berikutnya. Nah, ini ada ritual sebelum memasukkan tinta putih ke dalam printer atau ke dalam ink tank di printer DTF Jaka. Ink tank tuh yang ini ya, atau tabung tinta luar lah dibilangnya. Jadi ini harus diaduk dulu, harus dikocok, dan yang paling aman adalah cara ngaduknya seperti ini, digelinding-gelindingin kayak gini, jadi biar dia nggak berbusa. Kalau misalkan dikocok-kocok terlalu kuat kan dia bakal berbusa nanti dalamnya. Meskipun nanti busanya akan hilang, tapi lebih enak sih seperti ini, biar nggak terlalu berbusa lah. Ada berbusa tapi nggak sebanyak kalau dikocok biasa. Nah, makanya dengan alasan itulah gue kembali menggunakan botol yang modelnya bulat seperti ini. Kalau sebelumnya kan gue sempet jualan yang modelnya kayak kotak tangki gitu ya, kayak tangki bahan bakar atau bensin. Udah nggak ada ya, habis. Nah sekarang gue balik lagi menggunakan yang model seperti ini karena untuk memudahkan pengadukan atau pengocokan lah seperti ini. Oke, sekarang gue akan isi dulu, dan seperti biasa sebelum printernya digunakan, dinyalakan dulu ink shakernya beberapa menit lah biar dia keaduk dulu. Baru diisi tinta, kalau memang perlu ditambahkan tinggal dikocok dan sedot damper, kemudian diganti yang elixir menggunakan tinta putih seperti itu.
kita lagi udah mulai ngeprint. Kita pakai 2 printer. Sebenarnya kalau misalkan normalnya pakai 1 printer pun cukup, karena ini hanya 9 kaos. Cuma ini gue lagi nyobain pakai settingan yang L1800. Jadi kalau standarnya itu kan settingannya L800 ya, ngejar cepat lah ibaratnya gitu. Cuma memang untuk pakai settingan L800 dia ada kendala tergantung desain ya. Kalau misalkan desainnya modelnya yang kayak gini nih, yang full biru kayak gitu, apalagi biru muda, dia kadang-kadang garis-garis printnya tuh terlalu kelihatan lah gitu. Meskipun itu normal ya, bahkan sampai printer-printer large format juga kalau misalkan memang pakai settingan high itu pasti garis-garisnya muncul. Nah makanya ini gue pakai settingan yang L1800. Kelebihannya dia agak lebih rapet lah, tapi nggak rapet banget, tapi lumayan lah. Ini gue nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Ini yang atas pakai yang L800, yang bawah itu L1800. Jadi agak mending lah, agak lebih rapat meskipun memang masih ada garis-garisnya gitu. Terus perbedaan berikutnya adalah di speednya. Jadi ini jauh lebih lambat dibandingkan pakai yang L800 ya. Perbandingannya kalau misalkan A3 pakai L800 itu mungkin bisa 8 sampai 12 menit. Nah, kalau misalkan pakai settingan L1800 ini 2 kali lipatnya lebih lama. Makanya gue di sini menggunakan 2 printer untuk menutupi kelemahan si kecepatan tersebut gitu. Jadi dan karena juga ini sebenarnya orangnya mintanya hari ini selesai sih sore. Kalau misalkan nggak buru-buru sih 1 printer juga masih oke lah. Karena dulu pun waktu gue masih pakai printer-printer yang normal, yang standar, ya settingannya ya seperti ini 1800. Jadi pelan-pelan lah, alon-alon, yang penting beres. Ya udah, ini bakal gue terusin dulu. Nah ini gue mau ngasih lihat perbedaan antara yang kanan ini pakai yang L800 ya. Ini masih agak kelihatan garis-garisnya lebih kelihatan dibandingkan yang ini. Ini pakai L1800. Masih ada sebenarnya garis-garisnya tapi nggak senerawang yang ini. Kalau ini lebih kelihatan banget. Jadi ini sekali lagi yang kanan L800, yang kiri L1800. Oke, masih jalan cetak. Tadi kita break dulu makan. Terus ini yang tas tote bag-nya seperti ini hasilnya, udah di press, belakangnya polos. Terus ini hasil cetaknya yang belum di oven untuk yang kaos. Oke, alhamdulillah untuk proses ngeprintnya udah selesai. Sekarang tinggal di press aja. Ini hasilnya seperti ini ya. Jadi setelah di print dikasih powder seperti tadi, terus di oven. Nanti berikutnya di press. Dan ini lagi di press yang bagian depannya, cuma pakai setrika mini kayak gini lah, mesin press mini kayak gitu. Nah ini untuk bagian depannya seperti ini, terus bagian kerahnya ada seperti itu. Gitu. Itu di press sama si Om Raffi. Oke teman-teman, jadi mohon maaf untuk videonya, lagi-lagi gue lupa untuk closing dan ngasih lihat hasilnya. Cuma seperti yang teman-teman lihat, kurang lebih seperti ini jadinya ya. Prosesnya ini lagi di press sama si Om Raffi. Jadi ya udah, makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan, dan nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.